Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbiah Izar Aini dari semester 5 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Jadi RPP ini berguna agar kita mengetahui materi apa yang akan kita gunakan atau kita sampaikan kepada murid saat kita mengajar di kelas. Kita tidak perlu bingung bagaimana kita menyampaikan atau memberi materi karena sudah dirangkum secara singkat dalam RPP. Di sini saya akan menjelaskan salah satu hasil RPP saya. Hasil RPP saya termasuk dalam kategori RPP Kurikulum Merdeka atau RPP 1 lembar yang telah direvisi oleh Bapak Nadiem Makarim. RPP ini lebih singkat dan lebih jelas dibandingkan dengan RPP sebelumnya. Dalam RPP Merdeka ini memiliki beberapa komponen yang masih sama dengan RPP yang lama atau kurikulum 13, yaitu ada sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, media pembelajaran, alat dan sumber belajar, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, metode atau model, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini ada 3 poin, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, dan yang terakhir yaitu penilaian. Dan untuk sekolah ini biasa diisi dengan nama sekolah yang kita ajar, dan di sini saya mengajar SMA N1 Mojokerto. Untuk mata pelajaran ini mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi di sini saya ketik di sini bahasa Inggris. Untuk kelas atau semester saya mendapat bagian itu kelas 10 semester genap. Untuk materi pokok di sini saya memilih teks deskriptif, lisan dan tulis sederhana tentang orang, tempat wisata, dan bangunan bersejarah terkenal. Untuk alokasi waktu ini 2 kali 45 menit. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yaitu melalui kegiatan wawancara, peserta didik mampu mengidentifikasi ungkapan-ungkapan, memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian yang merujuk tentang orang, tempat wisata, dan bangunan bersejarah terkenal. Selanjutnya yaitu media pembelajaran, alat dan sumber belajar. Media alat bahan ini sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar karena dapat melancarkan kegiatan tersebut. Dan media alat atau bahan ini biasanya menyesuaikan apa yang kita ajarkan dan kita butuhkan. Untuk sumber belajar, saya mengambil dari buku bahasa Inggris siswa kelas 10 Kemendikbud tahun 2016. Selanjutnya yaitu ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini berisi tentang memahami KI 3 ini memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Untuk KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
Untuk selanjutnya itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini juga diringkas seringkas-ringkasnya dan berisi tentang mengidentifikasikan, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana tentang orang, tempat wisata, dan bangunan bersejarah terkenal sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan selanjutnya ada indikator. Indikator ini berisi tentang mengidentifikasikan atau mendeskripsikan gambar atau benda dengan lisan ataupun tulis. Materi untuk yang selanjutnya yaitu materi pokok. Materi pokok ini berisi tentang penyebutan nama orang, tempat wisata, dan bangunan bersejarah terkenal, dan nama bagian-bagiannya yang dipilih untuk dideskripsikan. Jadi materi pokok ini yang akan kita masukkan pada kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya metode atau model. Metode atau model ini tergantung sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau yang guru butuhkan. Kalau di sini saya menggunakan metode wawancara, mengamati, diskusi, tanya jawab, mengasosiasi, dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini ada 3 poin, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pendahuluan ini berisi tentang mereview pembahasan pada kegiatan sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan hari ini, dan mencermati atau bertanya jawab tentang contoh menganalisis deskripsi. Untuk kegiatan inti ini berisi tentang pertemuan 1 dan pertemuan 2. Saya membuat hanya 2 pertemuan saja. Jadi pertemuan pertama berisi tentang peserta didik mencari benda atau gambar yang akan dideskripsikan. Untuk pertemuan kedua yaitu peserta didik mengamati benda atau gambar yang akan dideskripsikan. Bagian penutup yaitu berisi tentang guru dan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan tentang poin-poin penting dalam kegiatan pembelajaran hari ini dan biasanya mengerjakan atau menyelesaikan soal. Untuk yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian ini digunakan sebagai acuan apakah para peserta didik sudah memahami apa yang sudah diajarkan. Biasanya penilaian ini berupa tes tertulis atau tes lisan dan bisa juga dengan observasi atau dengan kuis atau tanya jawab. Jadi intinya dalam RPP Merdeka ini sangat singkat, padat, dan jelas sekali daripada RPP ke-13 yang kemarin. RPP Merdeka ini isinya lebih ringkas dan tidak bertele-tele dalam melakukan pembelajaran. Saya kira cukup penjelasan dari saya mengenai RPP Merdeka ini. Mohon maaf jika saya menjelaskan kurang jelas atau berbelit-belit. Thank you for your attention. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kelas saya dan teman-teman, yaitu English Education, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.